jamaah masjid Sayyidina Bilal Jamwon yang dirahmati Allah. Setelah kita bertahmid dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, adalah anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya yang luar biasa kepada kita, yang mungkin kita kadang lupa untuk mensyukurinya, yaitu adalah nikmat tentang terhirupnya udara kita pada Ramadan tahun ini. Yang mungkin sebelumnya kita, di tahun sebelumnya kita juga pernah berdoa mungkin, ya Allah, pertemukan aku ya Allah pada bulan Ramadan tahun depan. Alhamdulillah ketika kita saat ini bisa menghirup udara pada bulan Ramadan adalah anugerah yang luar biasa, maka kita harus bersyukur dengan beribadah dan memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nafas yang terhidup di bulan Ramadan tahun ini menjadi berkah dan menjadi asbab kita menjadi hamba yang muttaqin, yang kelak ketika iman kita dalam berpuasa itu dengan iman dan kesabaran, Allah masukkan dalam babur royan, pintu royan, pintunya orang puasa dengan ridhonya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat jamaah Masjid Sayyidina Bilal Jamwon yang saya hormati, saya akan sedikit membahas dan kita bareng-bareng agar kita semuanya menjadi tahu dan menambah iman kita, wawasan kita tentang khairul a'mal fi syahril Ramadan, yaitu tentang amal-amal apa di bulan Ramadan yang perlu kita perbaiki. Mungkin kita sudah sering mendengar dari tausiah Ustaz, ataupun yang lewat YouTube, ataupun lewat Facebook, ataupun dari media sosial manapun. Tetapi ketika ilmu itu diulang, fi i'adah marathaniyah la yunqasul barakah, la yunqasul hikmah. Ketika ilmu itu diulang, maka tidaklah mengurangi faedah hikmahnya, tetapi menambah berkah ilmu, berkah hikmah dalam berkelabur ini. Maka untuk saat ini nanti saya akan mencoba, nanti malam ada lanjutan tausiah insyaallah ya. Ya, nanti untuk saat ini kita singkat tentang sedekah dalam Ramadan, karena khairul amal fi Ramadan seperti i'tikaf itu pun juga ada fikih i'tikaf khusus. Nanti insyaallah kita coba ketika ada waktu nanti setelah salat tarawih, kita nanti akan coba bahas tentang taharro Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Kemudian mungkin sedikit kita singgung tentang i'tikaf, khususnya tentang i'tikaf bagaimana di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini. Nanti di akhir, sebelum kita akhiri, kita nanti doa bersama sebentar untuk menolak balak tentang wabah corona. Mudah-mudahan segera terlalu dari bumi Korea dan bumi Indonesia dan dari bumi ini, insyaallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ketika berbicara tentang Ramadan yang mana fadhail dan keutamaan anugerah yang Allah berikan kepada umat Muhammad ini berlipat ganda. Ada yang mengatakan ketika bulan Ramadan Allah itu mengobrol pahala. Betul ya? Allah itu mengobrol pahala dengan melipat gandakan pahala pada bulan Ramadan. Saat ini saya akan mencoba membahas tentang sedekah dalam bulan Ramadan yang kaitannya erat dengan ini, sebagaimana yang Rasulullah SAW isyaratkan dalam sebuah hadis. Karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursala. Rasulullah SAW itu lebih dermawan dan lebih murah hati untuk memberikan segala sesuatu di bulan Ramadan itu melebihi bulan-bulan yang lainnya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, dan bulan Ramadan menjadi bulan yang khusus sebagai teladan yang kepada umatnya, mungkin ini sebagai teladan, yaitu lebih dermawan, lebih murah hati daripada angin yang berembus. Kalau angin berembus kan bisa kanan kiri, bisa menimpa dari manapun.
Maka ini lebih, Rasulullah ini lebih pemurah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus, khusus pada bulan Ramadan. Nah, dalam hal ini ketika mendengar bahwa pahala yang luar biasa, pernah di suatu saat ketika perang Tabuk ya, ketika para sahabat berkumpul di masjid dengan sabda Rasulullah SAW yang tentang keutamaannya bersedekah, maka Umar bin Khattab mendengar ini langsung ingin menginfakkan hartanya, ingin membalap sahabat Abu Bakar. Kemudian ketika ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, ingin merubah Sayyidina Umar ini ingin melebihi sedekahnya Abu Bakar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika setelah menginfakkan hartanya separuh, ditanya oleh Rasulullah, sudahkah kamu menginfakkan hartamu wahai Umar? Sudah ya Rasulullah. Berapa? Separuh. Dan kamu berikan kepada keluargamu berapa? Misluh, separuh juga, seperti yang saya berinfakkan ini. Maka datanglah Abu Bakar menginfakkan dengan seluruh hartanya. Maka dengan demikian Umar kaget. Ternyata saya dimanapun apapun ingin melebihi ibadahnya Abu Bakar nggak sanggup. Memang kalau diukur imamnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu separuh dari imannya orang penduduk bumi ini, masa masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika saat ditanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan kepada keluargamu? Allahumma Rasuluh. Ditinggalkan Allah dan Rasulnya. Maksud muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada sedekah di bulan Ramadan ini yang pokok, yang ketika kita bisa menginfakkan harta kita, maka bisa menjadikan pahala itu berlipat. Apa yang pertama yaitu it'amut ta'am, memberikan makan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah banyak kisah-kisah tentang sedekah makanan pada bulan Ramadan. Di sini diceritakan bahwa ada kegiatan atau aktivitas ulama-ulama salaf terdahulu, bagaimana dalam menyikapi tentang it'amut ta'am pada bulan Ramadan. Yang pertama, faqad kana as-salafu as-salih yahrisuna 'ala it'amit ta'am wa yuqaddimuna 'ala katsirin min al-ibadah. Sawan kana dzalika bi isba'i jai'in aw it'amit salih. Orang terdahulu itu daripada orang-orang saleh kita, sebelum kita, itu ketika ingin menginfakkan makan, dia nggak tanggung-tanggung ya. Baik makan yang diberikan itu mengenyangkan ataupun tidak, maka selalu memberikan makan kepada misalkan tamu ataupun saudara-saudara ataupun siapapun. Karena ada sebuah hadis yang menjadi landasan pokoknya. Kita mungkin mau berbuat baik ketika mungkin ada iming-iming pahala, betul? Kita mungkin semangat ibadah karena ada pahala di balik ibadah yang kita kerjakan. Karena tingkatan iman kita masih iman yang pemula. Masih pemula. Ketika diiming-iming dengan sesuatu yang ada balasannya, maka kita akan sanggup mengerjakannya dengan susah payah meskipun. Nah, mungkin yang pernah muda mungkin demi sambungan rela gerimis pun mengantarkan makanan untuk hadiah misalkan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, apa yang dari landasan ini yaitu sabda Rasulullah SAW, ayyuma mu'min at'ama mu'minan. Mana-mana orang mukmin memberikan makan kepada orang mukmin, ngelajuin dalam keadaan lapar, at'amahullahu min simaril jannah, maka akan memberikan padanya, orang yang memberikan makan tadi, buah-buahan di surga. Buah-buahan di surga.
Enggak itu saja. Wa man saqa mu'minan ala dham'a, barang siapa yang memberikan minum kepada orang mukmin dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, saqallahu min rahiqil makhtum, maka Allah menyiapkan minuman baginya daripada guci-guci yang tersegel yang berisi arak surga. Rahiqul makhtum, yang berisi arak surga. Pertama memberikan makan pada orang mukmin, ya, orang mukmin yang lapar, dijatah oleh Allah buah-buahan dari surga. Berarti ketika kita mendapatkan jatah di surga, otomatis kita harus dimasukkan ke surga, harus masuk surga. Ini dalam kaitan memberikan makan kepada orang mukmin. Kemudian, ya bentar, Rahiqul Makhtum mungkin terbayang tadi ya, minuman daripada guci yang tersegel dari yang berisi arak surga. Jangan dibayangkan arak seperti arak dunia. Araknya ini belum pernah terbuka dan bukan seperti arak yang di dunia memabukkan. Allah alam memabukkan atau tidak, Allah alam. Tetapi arak ini pernah menjadi minuman favorit di zaman jahiliyah. Sampai Islam sudah berkembang pun sebelum diharamkan, daripada riwayat yang diminta oleh sahabat Umar. Karena ketika itu para sahabat sholat dalam keadaan teler sebelum diharamkan, ya. Ada yang sholat dalam keadaan teler, bacanya agak jelas ya. Akhirnya Umar protes pada Rasulullah, bukan protes, yaitu mengadu, ya Rasulullah, ini bagaimana para sahabat pada makan minum khamr kemudian sholat, bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Allah tegaskan, yaitu pertama bahwa arak ataupun minuman keras alkohol itu manfaat dan buruknya lebih banyak buruknya daripada manfaatnya. Kemudian ditegur Umar protes lagi pada Rasulullah, melihat sahabat pada teler dalam keadaan sholat. Kemudian meminta Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah kok begini? Akhirnya diharamkannya dengan diturunkannya surat kalimat tentang diharamkannya khamr dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, wa qad qala abadu salafi li ana adamu asrah min ashabi fa'ut'imuhu ta'aman bi yastahunahu ahabbu ilayya min an a'tiqu asrah min walad Ismail. Diceritakan ada salah seorang sahabat, orang salaf ini ya, orang salaf ya. Saya lebih suka mengundang 10 orang untuk saya kasih makan dengan makanan yang mereka sukai, daripada membebaskan 10 orang daripada anak keturunan Nabi Ismail. Karena saking pahalanya luar biasa. Ya, kalau tingkat kita sendiri kadang, kalau ada sahabat kita makan, kadang kita masak, ada sahabat makan, satu asrama mungkin 1 kali mungkin nggak apa-apa. Kadang 2 kali, 3 kali, kamu lagi, kamu lagi. Ya, kadang itu ada satu cengkel. Tetapi para orang masyarakat terdahulu itu luar biasa. Ini sampai ada jadi kisah di dalam mereka, ketika mendapatkan hadiah makanan, satu bungkus makanan, kumpullah 10 orang seperti ini, misalkan 10 orang mendapat makanan yang di ujung sana, satu makanan 1 bungkus. Karena inginnya berinfak, maka dikasihkan sebelahnya. Sebelahnya ingin menginfakkan makanan yang diterimanya, dikasihkan sebelahnya. Demikian sampai muter kembali kepada yang ujung lagi. Bingung akhirnya gimana? Udah ya makan bareng-bareng aja, ini rezeki. Begitulah itharnya, atau ingin menikmati kenikmatan yang dimiliki kepada orang lain. Kemudian wakana katsirun as-salafi yuksiru bi futurihim wa huwa shaimun. Ada juga yang memberikan makan daripada buka puasanya itu tadi diberikan kepada orang yang sedang puasa. Di antaranya banyak ini, siapa minum? Abdullah bin Umar. Siapa? Abdullah bin Umar. Ini yang Masya Allah, yang menjadi banyak gudang hadis tentang fikih ya. Siapa? Abdullah bin Umar. Di antaranya siapa? Abdullah bin Umar ini ketika dia berpuasa, maka jatah untuk bukanya dikasihkan orang yang sedang puasa. Kemudian siapa lagi? Kemudian Dawud At-Ta'i. Kemudian Malik bin Dinar, Imam Ahmad bin Hanbal juga sama. Ya.
lagi siapa? Dikatakan wa kana Ibnu Umar la yufiru illa manal yatama wal masakin. Kecuali Ibnu Umar ini sendiri lebih khusus tidak berbuka puasa kecuali di sampingnya ada anak yatim dan orang miskin. Kecuali ada anak yatim dan orang miskin. Maka Ibnu Umar baru mau makan buka puasa. Maka ketika ada lewat di Facebook kita mungkin sumbangan donatur di Palestina atau apapun ya, maka ayo kita gerakkan hati kita untuk mengisi donatur tersebut. Ya barangkali itulah nanti ladang yang mungkin rezeki yang kita jadikan kelak sebagai tali yang bisa menghantarkan kita masuk surganya Allah. Kemudian wa kana min as-salafi man yut'imu ikhwanahu ta'am wa huwa sha'im. Ada juga ketika orang-orang salaf ini ya terdahulu, kenapa kita ceritakan salaf? Karena kalau salaf itu memang mungkin orangnya imannya kuat. Maka dari itu kita harus mencoba mengikuti semaksimal mungkin mengikuti jejak-jejak beliau. Memberikan makan tersebut dia sendiri yang meladeni, dia sendiri yang memberikan makan. Misalkan seperti ini. Kalau yang pernah Ramadan di Masjidil Haram ataupun di Saudi sana, yang pernah di sana pas bulan Ramadan mungkin itu luar biasa. Ya memang ada hadis tentang riwayat yaitu tentang Ramadan di bulan umroh di bulan Ramadan itu bisa sepadan dengan satu haji. Di Makkah sana atau di Madinah ataupun di tempat lain di Saudi sana itu ketika masuk akan bulan Ramadan, ketika masuk di saat sedang mau buka puasa itu sudah antri donatur yang memberikan makanan plus minuman. Satu porsi, kalau yang pernah saya alami di sana, satu porsi tusirak, kalau di sini yang satu tusirak yang styrofoam yang makanan itu full nasi biryani dengan seperempat ayam bukan satu cuil, bukan seperempat ayam, kemudian laban atau susu atau halib itu susu yang tawar, kalau laban itu yang susu yang zabadi, kemudian asir atau jus, kemudian air putih, air mineral. Dan itu ketika kita makan nggak boleh disisakan, harus dihabiskan. Dan saya ingat cerita yang luar biasa ya. Saya saat pertama datang di hari bulan Ramadan itu ya, saya merasa bingung. Di samping saya orang-orang Saudi, ada orang Pakistan, orang-orang Afrika yang perutnya gede-gede, orangnya besar-besar. Saya oleh imam masjid itu begitu kan, al-wahid ya wahid, idza khalas saksen. Satu orang harus ambil satu, ketika nggak habis harus dua orang. Ya orang yang besar-besar nggak akan mau dua orang untuk satu porsi. Maka saya ya dengan trik saya sendiri ya, saya ngomong ke imamnya, ini saya bawa pulang, begitu akhirnya saya coba sekali itu pulang, saya tepar saya, karena bayangin satu laban halib yang susu yang hanya kertas itu ya, kertas yang porsi yang gelas gede itu, terus ada jusnya satu botol, air mineralnya satu botol, bayangin terus nasinya itu penuh dengan ayam seperempat, bayangin. Orang-orang di sana itu ketika Ramadan berlomba-lomba untuk berinfak, bersedekah. Maka ketika itu kita harus menanamkan rasa diri kita, keluarga kita untuk memudahkan berinfak bulan Ramadan. Kadang ketika kita ingin berinfak, kadang ketika yang sudah beristri, kadang istri menjadi suka sedikit penghambat juga kadang kalau istri kita tidak mengikuti kita. Jangan banyak-banyak kalau infak. Ya betul kadang. Kadang kita mau infak kepada orang tua sendiri, maksudnya kita mau memberikan berbakti kepada orang tua dengan misalkan kita kasih 1 juta hari ini ya misalkan, itu masih juga istri kita itu kadang berat. Apalagi sekarang keadaan begini, corona di rumah susah. Kita inginnya memberi orang tua 1 juta misalkan. Orang tua kita yang sudah punya istri ya, ini yang sudah punya istri ya. Kalau yang masih muda ya los lah. Dengan orang tua jangan eman-eman. Ya, jangan eman-eman. Karena ketika kita kasih orang tua kita dengan uang yang kita hasil dari sini, maka orang tua kita berdoa dengan doa yang luar biasa. Ya Allah kabulkan semua
tujuan anakku, mudahkan urusannya ya Allah. Nah, itu nanti akan memudahkan kita dalam menapak hidup kemudian hari. Tapi ketika kita sudah punya istri, maka istri kita itu kadang kalau kita tahu memberikan kepada orang tua kita, padahal hakikatnya kita nggak harus izin ke istri kita ketika memberikan kepada orang tua, nggak harus izin. Tetapi untuk kebaikan maka boleh diberitahu. Kadang istri itu pun memberikan sedikit penghambatan. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Tapi kadang kita juga harus mempunyai pendirian bahwa kita ada jalur kewamunan ala nisa yang harus bisa mengontrol keluarga kita. Gak sedikit kiai yang kadang begitu. Gak sedikit siapa itu orang-orang yang terpandang kadang istrinya juga kadang nggak bisa mendukung. Kalau Gus Baha bilang ya kalau itu seperti cerai aja katanya. Tapi kalau berani monggo, kalau nggak berani jangan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Masih ada waktu, mudah-mudahan cukup. 5 menit lagi ya. Ya, insyaallah 5 menit lagi kita cukupkan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kemudian ada juga ini. Qala Abu Suwar al-Adi, kana rijalu min bani Adiyin yusalluna fi hadzal masjid ma aftara ahadun minhum ala ta'amin qattuah tahu. Di zaman Adi, ya, zaman Bani Adi ya, ketika saat itu ada rok laki-laki ketika berbuka itu tidak ada orang yang mau makan bareng, maka dicari, ayo sini, sama saya di Saudi juga begitu ya, sama ayo sini, tahu, futur. Maka dicegat di jalan cegat. Ada juga yang membawa kurma, pokoknya dikasihkan kepada siapapun orang yang dijumpai. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pemberian makan ini, tuftirut so'im, yaitu memberikan, tadi kita memberikan makan saja ya, memberikan makan. Sekarang memberikan buka kepada orang-orang yang puasa. Tuftirus so'imin, memberikan buka puasa pada orang-orang yang sedang puasa. Sabda Nabi, man fatara so'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri so'imin syai'un. Barang siapa memberikan buka puasa kepada orang yang sedang puasa, maka Allah memberikan pahala yang sama pada orang yang sedang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya yang diberikan makan tadi, yang berpuasa tadi. Maka kita usahakan ketika kita bisa memberikan itu air minum, atau mungkin ada program pada pemberian makan pada iftar di kampung-kampung atau di yayasan-yayasan atau di panti asuhan, maka kita ikutlah bersaham untuk memberikan infak, maka pahalanya tetap mengalir. Apalagi di sini mungkin ada dispenser yang disewa ya, seperti Al-Hidayah itu disewa. Maka ketika ada sewa yang bulanan, maka kita bisalah mengandalkan diri kita untuk menginfak saham atau memberikan sewa bulanan kepada dispenser minum tadi. Kenapa? Karena itu menjadi ladang amal kita. Karena khair sedekah sedekahul ma. Sebaik-baik sedekah itu apa? Sedekah air minum, sumur bisa, ataupun tempat air minum dimanapun bisa. Kemudian waman fatara iman kana mukfiran lidzunubihi wa mitqurubatihi minan nar. Jaminannya lagi apa? Barang siapa memberikan makan atau futur pada orang yang sedang puasa, maka diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Allah, masyaallah. Ini luar biasa. Kita mungkin sudahkah kita mempunyai amal seperti ini? Jaminannya apa? Pembebasan api neraka dan ampuni dosa. Memberikan buka kepada orang yang sedang puasa. Nah, hikmah daripada ini apa? Yaitu yang pertama, kita tahabbu ketika kita memberikan hidangan makanan kepada sahabat kita. Mungkin yang pernah dengar ya, yang pernah dengar tentang biasanya diceritakan Gus Baha juga, oleh guru saya juga pernah diceritakan, namanya Mbah Hamid Pasuruan. Ini wali min auliyaillah, ya, wali daripada walinya Allah, termasuk masih banyak Mbah Gus Baha juga ya. Itu ketika siapapun yang datang di masjid di rumahnya beliau, entah itu bisa ketemu beliau atau enggak, itu pasti datang langsung disuruh makan. Berapapun jumlah orangnya, masya Allah.
Itu dari hari biasa ya. Jadi mau sowan ngene Mbah dalamnya Mbah Yai Mbah Hamid Pasuruan ini. Siapapun yang datang jumlahnya berapapun itu dikasih makan. Sedangkan yang datang sehari itu bisa 100-an orang. Allah Masya Allah ya. Maka mereka orang soleh seperti itu tidak eman-eman, tidak sayang dengan hartanya, tidak pelit dengan hartanya. Karena jelas jaminannya apa ketika sakhawah dermawan jatah masuk surga. Maka kita harus menanamkan diri kita pada istri kita yang utama ya. Karena dapat terhidupnya sudah ada, maka kita langsung istri kita itu untuk aslinya rasa itu diberikan diberikan ilmu tentang bagaimana kita harus bersedekah atau mudah meringankan sedekah pada bulan Ramadan atau hari-hari yang lain. Selain tahabbu, karena apa? La tadkhulu jannah hatta tahabbu. Ya. Kalian semuanya tidak akan masuk surga tanpa saling mengasihi juga. Karena ketika kita sudah mengasihi dengan memberikan makan sedekah tadi, maka akan timbul kasih sayang kepada sesama. Mudah-mudahan sedikitnya sampaikan kita bisa mengambil hikmahnya tentang sakhawah memberikan makan kepada sesama, kepada orang miskin, baik yang sudah baik seteguk air ataupun secuil kurma. Ittaqullaha walau biskit tamr, takutlah kepada Allah walaupun meskipun sebutir kurma. Mudah-mudahan bermanfaat, kita semuanya dapat mengamalkannya dan dapat memetik hikmah daripada yang kita kajian pada sore hari ini. Dan Allah mencatat kita semuanya menjadi orang yang sakhawah, orang-orang yang dermawan, yang mendapatkan pengampunan di sisinya Allah dan mendapatkan aitqum minan nar, pembebasan dari api neraka, khususnya pada bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana ya Allah, wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa siyamana wa tarawihana ya Allah, wa ta'abudana wa tamim taqsiruna taqabbalna wa la tarudana minal khaibin. Allahumma ya Allah ya karim, ya Allah ya din. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbanas adibil ba'sya wa safila shifa ila shifa wa shifa wa ghadru sakama wa lana. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ta'assana bidil izzati wal jabaruti wa atasamna bi rabbil malakuti wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarrada wa najina minat ta'ni wat ta'uni wal balaya wa minal virusil corona wa jamil amrad bi lutfika ya latif ya khabiru innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmisan fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmisan fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmisan fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id aghnina bi halalika min haramika wa bi ta'atika min ma'siyatik. Allahumma khtim lana bil iman, khtim lana bis sa'adah, khtim lana bi husnil khatimah, khtim lana ya Allah bi ahlil jannah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana la tadarna fardan wa anta khairul warithin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.